Assalamualaikum, selamat datang teman-teman di video pembelajaran tentang materi teks eksposisi. Sebelum masuk ke penjelasan materi, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya, Safira Ega Permatasari, NIM 19000003075, dan teman saya, Yesi Anggreni Anugrah, NIM 19000003074. Kami dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Ahmad Dahlan. Jadi, dalam video ini kami akan menjelaskan tentang kompetensi dasar SMA mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 10 kurikulum 2013 dengan materi teks eksposisi. Teks eksposisi. Teks eksposisi merupakan genre teks berisi gagasan yang bertujuan agar orang lain memahami pendapatnya yang disampaikan. Gagasan tersebut disampaikan oleh penulis atau pembicara berdasarkan sudut pandang tertentu. Untuk menguatkan gagasan yang disampaikan, penulis atau pembicara harus menyertakan alasan-alasan yang logis. Kompetensi dasar teks eksposisi kelas 10 SMA yaitu 1. Menginterpretasi makna dalam eksposisi. 2. Mengembangkan isi teks eksposisi. 3. Menganalisis struktur dan kebahasaan teks eksposisi. 4. Menyusun teks eksposisi dengan memperhatikan isi, struktur, dan kebahasaannya. Kompetensi dasar yang pertama, menginterpretasikan makna dalam teks eksposisi. Setelah memahami materi ini, siswa diharapkan mampu mengidentifikasi tesis, argumen, dan rekomendasi dalam eksposisi. Misalnya, menyimak orang yang sedang pidato. Salah satu bentuk komunikasi lisan yang menggunakan teks eksposisi adalah berpidato. Pada bagian ini, siswa akan belajar untuk memahami isi teks eksposisi lisan atau pidato. Untuk itu, siswa diminta untuk menutup buku dan fokus menyimak, serta mendengarkan pidato yang disampaikan oleh guru ataupun teman kelas. Kompetensi dasar yang kedua, mengembangkan isi teks eksposisi. Setelah mempelajari materi ini, siswa diharapkan mampu melengkapi tesis dengan argumen yang mendukung. Eksposisi dikembangkan berdasarkan gagasan pokok yang dinyatakan dalam tesis atau pernyataan pendapat. Untuk menguatkan pendapat tersebut, digunakanlah argumen-argumen. Misalnya, pada bagian terdahulu siswa telah menemukan gagasan-gagasan pokok dalam sebuah teks. Tesis yang merupakan gagasan pokok tersebut dikembangkan menjadi sebuah paragraf utuh dengan menambahkan gagasan-gagasan penjelas berupa argumen. Kemudian, menyampaikan kembali gagasan teks eksposisi. Salah satu cara berlatih menyampaikan pendapat dengan eksposisi adalah dengan menyampaikan kembali gagasan pokok yang terdapat dalam sebuah teks eksposisi tersebut. Kompetensi dasar yang ketiga, menelaah struktur dan kebahasaan teks eksposisi. Setelah mempelajari materi ini, siswa diharapkan mampu mengungkapkan struktur teks eksposisi dengan benar. Struktur teks eksposisi ada 3, yaitu yang pertama, tesis atau pernyataan pendapat. Tesis atau pernyataan pendapat adalah bagian pembuka dalam teks eksposisi. Bagian tersebut berisi pendapat umum yang disampaikan penulis terhadap permasalahan yang diangkat dalam teks eksposisi. Kedua, argumentasi.
Argumentasi merupakan unsur penjelas untuk mendukung tesis yang disampaikan. Argumentasi dapat berupa alasan logis, data hasil temuan, fakta-fakta, bahkan pernyataan para ahli. Argumen yang baik harus mampu mendukung pendapat yang disampaikan penulis atau pembicara. Ketiga, penegasan ulang. Penegasan ulang adalah bagian yang bertujuan menegaskan pendapat awal serta menambah rekomendasi atau saran terhadap permasalahan yang diangkat. Kemudian, siswa diminta membandingkan kebahasaan dua teks eksposisi. Dalam teks eksposisi, banyak digunakan istilah yang sesuai dengan bidang permasalahan yang dibahas. Penggunaan istilah tersebut membantu penulis atau pembicara memperkuat gagasan yang disampaikan. Kompetensi dasar yang keempat, menyajikan gagasan ke dalam teks eksposisi. Setelah mempelajari materi ini, siswa diharapkan mampu menentukan gagasan pokok dan gagasan penjelas dalam teks eksposisi. Pada setiap paragraf, selalu terdapat satu gagasan pokok yang juga dikenal sebagai ide pokok. Ide pokok itulah yang menjadi kerangka pengembangan sebuah paragraf. Untuk menyusun sebuah teks eksposisi, mulailah dengan mendata gagasan-gagasan pokok yang sesuai dengan topik yang akan kita bahas. Selanjutnya, kembangkanlah gagasan-gagasan pokok tersebut dengan gagasan penjelas agar ide yang kita sampaikan menjadi jelas bagi pendengar atau pembaca. Contohnya, bencana kabut asap merupakan bencana memilukan. Sudah sebulan ini sebagian negeri berselimut asap putih. Langit Sumatera dan langit Kalimantan tak lagi tampak biru. Sebagaimana dikatakan Zulkifli Hasan, mantan Menteri Kehutanan di beberapa media, bahwa untuk menghentikan kebakaran lahan dan hutan yang menimbulkan bencana asap memang tak mudah. Contoh rangkaian gagasan pokok sebagai berikut. 1. Bencana kabut asap merupakan bencana memilukan. 2. Penyebab bencana adalah karena perilaku manusia. 3. Pendidikan dapat berperan dalam menyadarkan masyarakat tentang pentingnya menjaga kelestarian alam. Contoh paragraf yang sudah dikembangkan dari gagasan pokok ditambah dengan gagasan-gagasan penjelas. Selanjutnya, datalah gagasan penjelas yang sesuai dengan gagasan pokok. Setelah itu, siswa diberikan tugas sebagai berikut. Perhatikan contoh pengembangan gagasan pokok dalam teks eksposisi. Selanjutnya, lengkapilah gagasan utama yang disajikan dengan gagasan pendukung yang menguatkan teks eksposisi. Gagasan utama. 1. Bencana kabut asap merupakan bencana memilukan. 2. Gagasan pokok. Kabut asap sebagai bencana yang memilukan. Gagasan penjelas. 1. Sudah sebulan ini, sebagian negeri berselimut asap putih. 2. Langit Sumatera dan langit Kalimantan tak lagi tampak biru. 3. Sejalan pernyataan Zulkifli Hasan, mantan Menteri Kehutanan di beberapa media, bahwa untuk menghentikan kebakaran lahan dan hutan yang menimbulkan bencana asap memang tak mudah. Kemudian, siswa diminta untuk menyusun ulang gagasan ke dalam teks eksposisi. Dari dua gagasan utama di atas, kemudian dijabarkan menjadi gagasan penjelas. Di bawah ini, contoh gagasan penjelasnya.
1. Penyebab terbesar bencana adalah kelalaian manusia dalam memanfaatkan lingkungan, seperti penebangan pohon yang tidak diimbangi dengan penanaman kembali, sehingga tanah mudah longsor ketika hujan terus-menerus turun dan mengakibatkan terjadinya banjir. Membuka lahan yang baru juga menyebabkan bencana yang akhirnya menjadi sorotan dunia, yaitu dengan membakar lahan lama atau lahan gambut. Cara ini memang lebih cepat dan lebih murah, tetapi efek yang ditimbulkan adalah banyak yang menderita penyakit pernapasan akut. Salah satu bencana yang masih sukar diatasi adalah kesadaran masyarakat dalam menyebabkan polusi air dan tentu saja banjir pada musim hujan. Yang kedua, pendidikan memiliki peran penting menyadarkan masyarakat tentang pentingnya menjaga alam, misalnya dari dampak yang dapat diberikan oleh hutan lindung pada kesegaran udara untuk masyarakat sekitar dapat diberikan melalui jalur pendidikan yang dilakukan guru di dalam kelas. Pentingnya menjaga alam dapat didapatkan dari pendidikan lingkungan yang diadakan oleh para pemerhati lingkungan seperti walhi. Bagaimana tanaman bakau selain menjadi sumber pendapatan juga sebagai pelindung dari erosi tanah. Kelestarian alam perlu dijaga oleh masyarakat. Pendidikan memiliki peran penting dalam memberikan pemahaman tersebut. Dari berbagai literatur, bahkan dari seorang tokoh yang fokus menjadi pemerhati lingkungan, dapat memberikan penjelasan bagaimana pentingnya menjaga kelestarian alam sekitar dan akan memberikan dampak yang signifikan dalam jangka panjang. Melalui pendidikan, kita dapat mengetahui bahaya dari reklamasi yang kini kian gencar ada di Indonesia. Dengan membutuhkan beribu-ribu bahkan jutaan kubik tanah akan menyebabkan erosi alam sekitar. Kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kelestarian alam dapat kita berikan melalui pendidikan dan pendekatan yang baik. Melalui jalur dasar misalnya dengan melakukan pendekatan pada anak-anak tentang pentingnya membuang sampah pada tempatnya. Membuang sampah di sungai memiliki efek yang berbahaya, memberikan berbagai contoh pada anak-anak dengan berbagai selingan permainan yang dilakukan agar anak-anak dapat merasakan efek yang cukup maksimal. Sebagai tonggak perubahan, pendidikan memiliki peran penting menyadarkan masyarakat untuk menjaga kelestarian lingkungan. Selain terhadap tanggung jawab guru, pemerhati lingkungan atau organisasi yang fokus pada lingkungan, orang tua juga memiliki peran penting dalam menyadarkan anak bahwa dengan menjaga lingkungan akan memberikan dampak yang baik pada orang banyak. Mengajaknya pergi ke pantai atau tempat wisata yang berbasis alam, lalu menjelaskan dan memberikan pengertian, bentuk pendidikan awal dan kewajiban orang tua untuk membentuk karakter dan menanamkan pesan moral secara tidak langsung pada pendidikan anak dalam ranah non-formal. Itulah contoh gagasan penjelas yang dibuat dari dua gagasan utama di atas. Sekian penjelasan dari kami mengenai kompetensi dasar mata pelajaran Bahasa Indonesia SMA kelas 10 dengan materi teks eksposisi. Semoga video ini bisa menambah informasi dan pengetahuan teman-teman semua. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Akhir kata kami ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.